Ya, puji Tuhan, selamat pagi seberapa kita yang hadir pagi hari ini. Rupanya banyak yang sudah terbiasa waktu corona, tidak boleh ibadah, kumpul, sudah terbiasa. Itu sebabnya banyak yang sudah tidak biasa hadir di gereja tiap kali hari Minggu. Kita tetap bertahan. Kita tetap bertahan untuk setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini baca sama-sama. Kita lihat satu tema. 1, 2, 3. Berjuang, pertahankan keselamatan. Lukas 13 ayat 23, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ada seorang yang berkata kepadanya atau kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Tuhan Yesus jawab begini. Baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Tidak dapat. Dia berusaha untuk masuk karena semua orang ingin masuk surga. Tetapi tidak semua orang mau ikuti aturan Tuhan untuk masuk. Tapi dia berusaha untuk masuk. Dia pakai aturannya sendiri, tidak akan pernah masuk. Saya pernah jelaskan sedikit mengenai pintu yang sesak itu adalah penyangkalan diri. Ketaatan untuk tunduk kepada aturan firman Tuhan yang memang ketat, tidak bisa dikompromi. Kalau Tuhan bilang dusta itu tidak selamat, tetap tidak selamat. Ada orang yang terus hidup berdusta, hidup curang, hidup tidak benar, tetapi dia berusaha masuk surga. Dia tidak mau jalan di jalan sempit, dia ingin di jalan yang jalan seenaknya, jalan lebar, tetapi masuk surga. Itu yang Tuhan Yesus bilang, sedikit orang yang berusaha masuk keselamatan dan berjuang untuk tunduk kepada aturan Tuhan. Jalan Tuhan itu yang menuju keselamatan. Jalan sendiri, kita bikin jalan aturan sendiri, aturan agama, itu tidak menuju keselamatan. Cuma firman Tuhan, kebenaran, aturan Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang bawa kita kepada keselamatan. Itu sebabnya sedikit. Orang tanya, sedikit sajakah? Tuhan Yesus bilang, banyak. Banyak yang berusaha untuk masuk. Tetapi sedikit yang berjuang untuk lawan dirinya sendiri. Lebih banyak kita ikuti keinginan diri sendiri. Kita harus hati-hati untuk hal ini, dan kiranya ada kengerian di hati kita melihat kenyataan ini. Matius 24 ayat 13, ayat ini seringkali kita singgung. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Yang merah baca sama-sama. Manusia kita ganti dengan saya. 1, 2, 3. Saya harus membuat keputusan. Keputusan untuk bertindak sesuai dengan maunya Tuhan. Atau kita putuskan untuk tiap-tiap saat dalam hidup ini, tiap hari, kita lakukan yang kita mau. Yang sering bertentangan dengan maunya Tuhan. Itu yang bikin banyak orang Kristen, dia sangka dia selamat, tetapi sebenarnya dia sedang tidak selamat. Mudah-mudahan berita mengerikan ini menjadi berita penghiburan buat kita semua pagi ini. Amin. Maksudnya beritanya mengerikan, yang selamat cuma sedikit. Tetapi berita penghiburan buat kita adalah kita diberi peringatan supaya kita berjuang, kita lihat hidup kita dengan baik. Apakah saya sedang ada dalam keselamatan atau saya sudah keluar dari keselamatan tanpa terasa?
Orang beragama Kristen tidak dijamin dia selamat. Tetapi orang yang selamat, dia orang anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, dia selamat jika dia tetap bertahan hidup dalam kehendak Tuhan, dalam aturan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, syarat untuk ikut Tuhan, menyangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari, dan terus ikut aku. Saudara, saya percaya salah satu cara Tuhan izinkan corona menghantam dunia ini, menghantam gereja, ini penyaringan. Mana anak Tuhan yang menghargai keselamatan, sehingga dia terus berjuang. Memang agak takut-takut sedikit, tetapi dia terus berjuang. Terus berjuang untuk tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di hari-hari ini itu penyaringan, penampian sedang terjadi. Nah, kita mau bertahan. Lewati penyaringan, lewati penampian, lewati seleksi ini, cuma orang yang bertahan itu cuma orang yang kuat dalam Tuhan yang mampu bertahan. Dan dia bikin keputusan, saya mau bertahan apapun yang terjadi. Amin. Nah, berjuang pertahankan keselamatan. Kita sudah lihat tadi, keselamatan kita terima karena anugerah Allah. Jadi pemberian Allah, yaitu melalui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib, gantikan penghukuman dosa kita. Itu anugerah. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan itu, kita harus berjuang. Ini yang seringkali orang campur adukkan. Orang campur aduk. Pokoknya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah selamat satu kali, mau jungkir balik di dalam dosa pun pasti kita akan selamat. Karena Tuhan murah hati. Itu ajaran enak didengar, tetapi mengerikan itu ajaran. Tuhan suruh kita berjuang. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang menyatakan, yang bertahan hidup benar, bertahan dalam kehendak dan rencana Tuhan, cuma itu yang selamat. Tidak ada tawar-menawar. Berita ini berita yang tidak enak. Berita yang seringkali tidak disukai di gereja hari-hari ini. Karena semua orang yang datang ke gereja ingin dengar, ikut Tuhan, lakukan ayat ini, lakukan ayat itu, sukses, selamat, anti sakit, anti bangkrut, anti segala macam, bukan anti rayap. Heran, dan orang senang itu, amin, amin, amin. Lakukan ini, bawa korbanmu besar-besar, pulang dengan iman, terima, 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 terima. Yang diterima apanya? Seringkali Injil palsu dicekokkan ke banyak umat Tuhan, dan orang senang, amin, amin, amin. Saudara, berjuang itu seringkali kita babak belur. Orang yang berjuang untuk menang tinju babak belur seringkali. Orang yang berjuang untuk menang sepak bola, menang lari, itu bukan perkara mudah. Orang yang ingin menang berlari, dia tidak mungkin nanti waktu mau lari, waktu pertandingan baru dia mulai latihan dari pagi, lari. Tidak. Saya pernah baca ada yang dia lari dari daerah pantai, dia lari ke gunung tinggi-tinggi, turun lagi dari gunung. Latihannya lari di pasir, di pinggir pantai, lari sekuat-kuatnya.
menyiksa, penderitaan. Itu sebabnya Paulus pernah katakan begini, Aku mendisiplin diriku sampai sudah terasa siksa. Kira-kira seperti itu. Supaya jangan sampai aku yang mengajar orang tentang keselamatan, aku sendiri tidak selamat. Banyak kali kan kita saksi ke orang, ayo ikut Tuhan, selamat. Tapi kita sendiri santai. Kita sudah tahu ada yang salah, kita berani lakukan. Bukan cuma anggota gereja, pendeta-pendeta pun sudah tahu salah, dia lakukan. Dia bikin banyak ayat untuk membela diri. Banyak kali berita palsu disampaikan untuk senangkan telinga banyak orang. Nah saudara, itu seringkali cara setan untuk bikin banyak orang tidak selamat. Nah, untuk bertahan, untuk mempertahankan keselamatan kita perlu berjuang. Amin. Ingat baik-baik, hari ini kita ingat, kita mau berjuang. Berjuang itu tidak enak. Saudara duduk seperti ini, seringkali ngantuk kan, tadi malam kurang tidur. Apalagi saudara nonton, cari kesempatan nonton. Saya sarankan kalau nonton hari Senin aja. Kalau mau pergi nonton di mana, hari Senin aja. Jangan nonton malam Minggu. Karena hari Minggu ini pertarungan untuk kita punya keselamatan. Bukan hal remeh hari ini. Jadi jangan buang tenaga dan melek malam Minggu. Kita habiskan waktu untuk bikin yang seharusnya kita tunda. Tidak salah malam Minggu jam 7 kita makan. Entah makan bersama di mana, tidak salah. Tapi kalau kita nonton, apalagi sampai ke nonton midnight show, nonton bioskop tengah malam, pulang subuh, pulang lewat tengah malam, dan harus duduk bertarung pagi ini, sampai firman Tuhan, separuh firman Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia dengar. Karena matanya terbuka, hatinya tidur. Oh maksudnya, ya, kadang-kadang mata terbuka tapi sebenarnya sudah tidur. Nah, saya berkali-kali katakan, seriuslah dengan keselamatan ini. Tuhan selamatkan kita dengan cara serius. Seringkali kita termasuk pendeta tidak serius nangani, berjuang untuk keselamatannya. Saudara, kita tangkap pagi ini, Tuhan mau saya berjuang. Dan dalam perjuangan banyak hal yang tidak enak. Tapi rela untuk yang tidak enak itu. Asal selamat. Amin. Kalau soal berkat-berkat lain, gampang itu Tuhan urus. Gampang sekali buat Tuhan. Tapi yang tidak gampang diurus adalah keselamatan kita. Tidak gampang itu. Pembentukan karakter kita itu tidak gampang. Nah, sudah, tidak boleh panjang-panjang soal itu. Nah, kita lihat, kita harus berjuang. Kita berhadapan dengan dua kekuatan dalam hidup kita ini, dipengaruhi dengan dua kekuatan. Kita berjuang untuk tetap melekat dengan Tuhan, karena yang pertama ini, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Kita syukuri itu, ya kan? Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Itu sebabnya Tuhan tuntun kita untuk tetap setia beribadah, setia untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Salah satu cara untuk kita dibina hidup dalam kehendak Tuhan adalah salah satu caranya kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita berani katakan, jangan meninggalkan kebiasaan untuk beribadah bersama-sama. Seperti yang suka dibiasakan oleh beberapa orang. Rupanya dari dulu firman Tuhan sudah tahu bahwa akan dibiasakan oleh beberapa banyak orang. Cuma Tuhan yang tahu kenapa kita tidak ibadah. Karena memang tidak mampu,
kesehatannya atau waktunya, tetapi cuma Tuhan yang tahu apakah kita meremehkan ibadah atau karena memang sama sekali tidak bisa. Tidak usah belok ke sana. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ini penghiburan buat kita. Dan memberi semangat kita untuk berjuang mempertahankan keselamatan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar, Tuhan sabar terhadap kamu, terhadap kita, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Terus terakhir biru terakhir itu apa? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini membantah ajaran yang mengatakan Tuhan sudah tentukan mana yang selamat masuk surga dan mana yang masuk neraka. Begitu dia lahir dalam dunia sudah ditentukan, oh dia masuk neraka, oh dia masuk surga. Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, Tuhan mau supaya semua orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Itu sebabnya kita berjuang untuk keselamatan kita. Kita berjuang untuk keselamatan keluarga kita yang belum selamat. Kita berjuang untuk keselamatan orang lain di sekitar kita yang belum selamat. Itu yang mendorong kita untuk cerita ke seseorang mengenai Tuhan Yesus. Jangan tiba-tiba saudara ketemu orang bilang, ayo datang ke gerejaku. Dia bilang, ada apa di gerejamu? Saya lihat kelakuan anggota gereja di tempatmu itu tidak benar. Banyak yang tidak benar. Tuntun seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuntun dia bahwa ada jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Orang yang tiap kali ketemu orang dia rindu cerita adalah orang yang merindukan keselamatan orang lain. Nah, kalau dia merindukan keselamatan orang lain, tentunya yang paling utama dia sedang berjuang untuk keselamatannya sendiri. Iya kan? Ada orang bilang, rujak buah di kota anu enak. Nah, buah. Pergilah kami cari tahu. Memang enak. Mereka bilang dimulai dengan harga berapa rupiah? Katanya sekarang sudah puluhan ribu rupiah. Dimulai dengan murah. Berhasil. Orang bilang enak. Jadi tiap kali saya ketemu orang, dia bilang, "Wih, kemana? Ke kota anu." Dia bilang, di sana, cari di jalan ini, ada rujak buah yang enak. Woi, kita penasaran, kita cari. Itu contoh orang yang dia sudah rasa enak, dia dengar orang bilang enak, dia cerita ke orang lain enak. Nah, kalau kita rasakan indahnya kepastian keselamatan, pengampunan dosa yang Tuhan kerjakan, dan kita punya jaminan, kalau saya mati, saya sedang hidup dalam kebenaran firman, saya akan kembali kepada Tuhan, pasti. Itu yang dorong kita. Tiap kali ketemu orang, kita cerita. Kita cerita. Ada banyak cara kita menceritakan. Tidak harus bilang, kamu percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, kamu masuk neraka. Perang itu. Kita cerita dengan hikmat dari Tuhan. Itu lain kali. Tapi yang pertama kita tahu, Tuhan menghendaki seorang pun, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ingat baik-baik ini. Termasuk Tuhan tidak kehendaki kita binasa. Iya kan? Nah, waktu Tuhan tidak kehendaki kita binasa, maka yang terjadi, Yohanes 16 ayat 8, Tuhan lengkapi kita dengan Roh Kudus, menginsafkan manusia akan dosa. Kalau saudara baca Injil Yohanes 16 ayat 8, dikatakan Tuhan, Roh Kudus datang, Tuhan kirim Roh Kudus untuk, kalau dia datang, dia akan menginsafkan manusia, menginsafkan dunia ini dari hal dosa.
Kalau kita izinkan Roh Kudus kerja dalam hidup kita, kita bikin salah sedikit, kita bohong, itu Roh Kudus ingatkan, duk. Kamu tadi baru bohong. Tapi kalau kita tidak izinkan Roh Kudus, kita jalan dengan jalan kita sendiri, biar sudah bohong kita bilang, ya tidak apa-apalah, sekali-sekali. Wong tidak merugikan Bapak Licuan kok. Bohong tetap bohong. Ada yang bilang begini, Om, kalau tidak bohong, mana bisa untung dagang? Lain kali kita bahas itu. Semua yang buka toko, lain kali kita bahas itu. Apakah untuk dapat untung harus bohong? Itu temanya, lain kali. Tapi yang akan dengar khotbah ini di YouTube, ya kita bisa diskusi. Apakah untuk dapat untung dalam berdagang harus bohong? Kemudian yang kedua, Injil Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang Tuhan tempuh karena Dia serius supaya tidak ada seorang pun yang binasa, supaya kita yang sudah selamat tidak jadi binasa lagi. Tidak kehilangan keselamatan. Dia tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dari hari ke hari kita belum mengerti semua kebenaran firman, tetapi kita buka hati. Ada kan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita buka hati, Roh Tuhan tuntun. Dia tuntun kita bukan cuma tahu kebenaran, tetapi tahu dan mempraktekkannya sehingga kita hidup dalam kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 20-21, Tuhan Yesus katakan, yang selamat bukan orang yang berseru-seru, Yesus, Yesus Tuhan, tetapi yang selamat adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Salah satu kehendak Bapa di sorga, bahwa seluruh manusia percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Anak Allah yang hidup, yang dikorbankan untuk pengganti manusia dari dosanya, supaya manusia ditebus. Nah, kenapa dia hilang? Wahyu 3 ayat 19, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, itu sebabnya Tuhan bertindak begini. Wahyu 3 ayat 19, firman Tuhan katakan dengan lengkap begini. Yang ku kasihi apa? Ku tegur dan ku hajar. Kalau kita bikin salah, Tuhan tegur. Seringkali Tuhan tegur di dalam hati kita. Tuhan belum pakai orang lain. Tuhan tegur dalam hati. Kamu sudah salah. Tapi kalau hendak mempan, seringkali Tuhan pakai orang lain. Kadang-kadang orang tua Tuhan pakai anak untuk negor. Ya kan? Macam-macam cara Tuhan untuk memakai anak menegur orang tua. Ya, saya tidak mau berikan contoh karena kita bisa tersinggung orang tua kita. Orang tua bisa tersinggung Tapi banyak contoh anak-anak menegur, anak kecil menegur orang tua. Pasti Tamaro dan Justin itu dan Sam Tuhan pernah pakai untuk menegur papa mamanya. Ada cara-cara, saya tidak usah jelaskan satu-satu. Mungkin Kevin juga waktu masih kecil pernah Tuhan pakai untuk menegur papanya. Sampai besar pun kalau lihat papa sudah salah, negor, tapi bukan diteriakin keras-keras. Ditegor, diingatin. Papa ndak boleh saya begitu. Nah, menegor. Tuhan bilang, karena Tuhan tidak menghendaki kita binasa, Tuhan bilang, yang ku kasihi, ku tegor.
Tidak mempan ditegur. Ditegur, Tuhan tegur dengan firman di dalam hati. Tidak mempan. Tuhan tegur pakai orang lain, tidak mempan. Pakai anak, pakai pasangan hidup, pakai keluarga, pakai orang lain, pakai pendeta, kalau pendeta yang salah, Tuhan pakai jemaat untuk menegur, Tuhan pakai sesama pendeta menegur, tidak mempan. Oh, Tuhan bilang, aku masih mengasihi engkau, tetapi kali ini tidak cukup teguran. Tegur lembut di hati, tidak mempan. Tegur pakai anak, pakai keluarga, pakai pendeta, pakai orang lain, tidak mempan. Oh, masih ada satu. Menghajar. Macam-macam hal yang kita alami ketika Tuhan menghajar kita. Seharusnya tidak perlu dihajar. Ya kan? Kita tidak pernah merancang supaya anak atau cucu kita dihajar. Ini belum pernah. Tidak pernah kami harus hajar dia. Belum boleh. Tapi dia nurut. Bagus. Nah, orang tua tidak harus mikir. Begitu anak lahir, kita sediakan rotan. Ini dia kamu. Nah, kalau macam-macam, oh enggak dirancang untuk dihajar. Tapi kalau sudah bandel, diberitahu, enggak mempan. Tuhan bilang, yang ku kasih, ku tegur, enggak mempan, ku hajar. Dalam kerinduan, dalam keinginan Tuhan untuk supaya tidak ada manusia yang binasa, supaya semua selamat, maka Tuhan lakukan di Wahyu 3 ayat 19 ini, Tuhan bilang begini, relakan hatimu dan tobat. Relakan hati dan bertobat. Bertobat itu berubah pikiran, berubah hati. Berubah untuk bertekad tunduk. Nah, untuk rela hati dan bertobat ketika menerima teguran dan hajaran, itu perlu berjuang. Amin. Kita perlu berjuang. Berjuang tuh waktu kita dengar teguran orang, kan todus, kan agak malu. Nah, agak merah telinga. Tapi kita tahu, oh ini teguran. Waktu dihajar, kita kapok-kapok. Oh Tuhan. Jadi kadang-kadang ada orang ketika dihajar oleh Tuhan, dia marah Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Apa ini saya alami? Tetapi Tuhan bilang rela. Rela supaya selamat. Rela supaya berhenti bikin dosa. Rela supaya berhenti melanggar kebenaran firman Tuhan. Jangan tunggu dihajar. Amin. Nah, Tuhan bilang rela hati dan tobat, bertobat. Itu yang kita perhatikan mengenai yang pertama, bahwa Tuhan selalu dengan segala macam cara untuk tuntun kita supaya kita selamat. Tetapi kita harus berjuang. Bukan kita taruh tangan kita, Tuhan pegang dan kita diseret. Enggak. Tuhan bilang, saya tuntun, tetapi engkau yang bikin keputusan untuk melangkah hidup dalam kebenaran. Nah, baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menghendaki agar kita memilih untuk berjalan dalam jalan keselamatan dan menolak semua tawaran iblis. Tuhan mau kita bikin keputusan untuk memilih, menolak tawaran iblis. Karena tawaran iblis itu manis tetapi bikin kita binasa. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, atau si iblis itu datang untuk membunuh, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya mereka atau orang-orang yang mau percaya kepadaku, mereka memperoleh hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan.
Itu Tuhan. Itu tindakan Tuhan dari waktu ke waktu untuk kita. Karena Dia tidak menghendaki kita binasa. Kita sudah lihat tadi, Dia insafkan oleh Roh Kudus, menginsafkan dari dosa, memimpin dalam seluruh kebenaran, menegur, menghajar. Dan Tuhan ingatkan, relakan hati, rela hati, dan bertobat. Perlu berjuang. Kita perlu berjuang untuk hal ini. Tuhan menghendaki agar kita bikin pilihan. Supaya setan pun tidak bisa tuduh Tuhan. Karena engkau berkati dia seperti Ayub. Karena engkau berkati dia, maka dia mau percaya kepadamu. Tuhan tunjukkan kepada setan, ini loh mereka bikin keputusan sendiri untuk tolak engkau. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus di padang gurun dicobai, Tuhan Yesus pakai firman Tuhan. Ada tertulis, firman Tuhan katakan begini, firman Tuhan katakan begini. Tuhan Yesus digoda iblis, apalagi kita. Dia tidak takut, tapi dia cuma takut ketika kita berlindung di dalam darah Yesus. Kita hargai keselamatan setinggi-tingginya. Pengorbanan Tuhan Yesus oleh darahnya kita hargai setinggi-tingginya. Itu namanya kita hidup di dalam kuasa darah anak domba Allah. Setan tidak bisa menang atas kita oleh itu. Bukan oleh karena kemampuan kita dan kebenaran yang kita pegang. Jadi kita bertekad untuk bikin pilihan, berjalan dalam jalan keselamatan, jalan Tuhan, dan menolak setiap tawaran iblis, karena itu akan membawa kita dalam kebinasaan. Kemudian kita lihat yang kedua, kenapa kita harus berjuang? Iblis berusaha supaya tidak ada seorang pun yang selamat. Tadi Tuhan mau supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tapi iblis berusaha supaya setiap orang binasa. Tidak ada seorang pun yang selamat. Itu selalu bertentangan. Iblis namanya, dia pelawan. 1 Petrus 5 ayat 8. Kita lihat cara iblis yang menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Dia cari. Aktif dia. Aktif, iblis aktif. Iblis aktif untuk cari orang untuk ditelan. Dikuasai. Dihancurkan. Dibinasakan. Iblis menggunakan segala macam cara agar manusia tidak selamat. Tandai ini. Iblis menggunakan segala, ini berguna Bapak Licuan kasih ini, tapi tidak bisa dipindah merah dan hijau. Menggunakan segala macam cara agar manusia tidak selamat. Gunakan segala macam cara. Coba kita lihat ini. 1 Petrus 5 ayat 8, mengaum. Waktu singa mengaum, itu kambing, domba dengar itu gemeter. Saya ingat waktu saya masih kecil, kami punya anjing beberapa ekor, tapi anjing yang pinter sekali berburu. Ada anjing yang punya kemampuan, nggak tahu kemampuan apa yang anjing itu punya. Kalau lagi jalan, kemudian ada ayam hutan, dikejar, ayam hutan terbang, hinggap di atas satu pohon, tapi tidak terlalu tinggi. Anjing itu gonggong, gong, saya lupa gonggongannya kayak apa, nggak bisa ditiru di sini. Nah, begitu anjing gonggong, itu saya lihat sendiri itu ayam sudah begini di atas pohon itu. Sebentar lagi ayamnya jatuh.
Entah gonggongan pakai apa. Coba sekali-sekali waktu itu saya tiru gonggongan. Siapa tahu ada ayam yang ketakutan. Waktu saya gonggong kan ayam itu jatuh. Ayam hutan ini, bukan ayamnya orang. Nah, saya heran. Jadi saya merenung, ini iblis yang mengaum seperti singa yang mengaum dia, berjalan keliling mencari orang, itu menakutkan. Jadi saya lihat ini sebagai ancaman, mengancam. Saudara, kan seringkali kita lihat dalam hidup ini ada kelompok tertentu, ada orang tertentu, ada situasi tertentu mengancam. Dan kita lihat banyak orang yang dipakai setan, dipakai iblis di dunia ini mengancam orang-orang percaya. Ancamannya ngebom lah, ancamannya mau tutup gereja lah, ancamannya macam-macam. Itu dipakai iblis untuk mengancam, singa yang mengaum. Ya, saya tidak sebut mereka siapa-siapa. Tetapi begitu caranya iblis kerja, mengaum. Mengaum kan belum menggaruk, belum menerkam, mengaum, mengancam. Ancaman itu menakutkan. Itu sebabnya kita disuruh berjuang. Kemudian Matius 24 ayat 4, 5 dan 24. Itu Tuhan Yesus sebut di sana mengenai iblis memakai nabi palsu untuk menyesatkan orang, menyesatkan banyak orang. Berkali-kali saya singgung Matius 24, Tuhan Yesus katakan akan datang banyak orang menyesatkan banyak orang, supaya banyak yang hendak selamat, kalau bisa hendak ada yang selamat. Itu cara kerja iblis. Itu yang Tuhan ingatkan kita berjuang untuk bertahan dalam keselamatan. Amin. Nah, memakai nabi palsu untuk menyesatkan orang, memakai tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dahsyat dan tanda mujizat. Nabi palsu dan penyesat-penyesat itu seringkali dilengkapi oleh iblis untuk bisa mengadakan tanda-tanda dahsyat. Kalau saudara dan saya ikut Tuhan, itu terlalu tergiur dengan tanda-tanda dahsyat dan mujizat, maka kita gampang tertipu. Kita gampang tersesat. Penyesat itu bukan cuma pendeta di desa kayak saya ini. Penyesat itu sampai pendeta besar, gelarnya banyak. Penyesat itu bukan orang-orang recehan saja, walaupun banyak, tapi sampai orang-orang besar, pendeta terkenal bisa jadi penyesat. Kalau yang dengar ini mungkin panas telinganya, tapi dia bisa telepon saya. Tanda-tanda. Jadi saudara, minggu lalu saya katakan, mujizat yang kita alami tidak menjamin kita jadi anak Tuhan yang setia. Itu sudah terbukti. Dan perjalanan orang Israel, mujizat demi mujizat, mulai mujizat 10 tanda di Mesir, mujizat nyebrang laut, mujizat air yang pahit jadi manis, mujizat segala macam terjadi sampai mereka masuk tanah perjanjian, sungai Yordan terbelah. Mujizat terus, tapi pelanggarannya jalan terus, bandel. Dan tidak beda-beda dengan kita di akhir zaman ini. Mujizat, 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 mujizat. Alami pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita bersaksi, oh kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Langgar lagi firman Tuhan. Saudara, bertahan. Berjuang untuk bertahan. Amin. Berjuang untuk bertahan. Tuhan sudah dekat, mau datang. Supaya kita tidak masuk bilangan yang selamat cuma supaya kita masuk bilangan dari yang selamat itu cuma sedikit. Yang bilang ini Tuhan Yesus loh.
Kita berjuang supaya kita masuk bilangan yang sedikit itu. Berjuang. Bukan santai. Berjuang. Matius 24 ayat 9, kita lihat iblis kerja pakai aniaya. Kita sudah dengar, sudah baca di mana-mana. Kalau saudara baca buku Voice of Martyr, nah saudara baca buku itu, berita mengenai penganiayaan di mana-mana untuk anak-anak Tuhan ada, dan kebencian yang iblis sebar. Coba saudara lihat di dunia ini, di seluruh dunia ini, iblis pakai kelompok tertentu, orang tertentu, pemerintah tertentu untuk jadi penganiaya. Jadi penganiaya. Atau kalau belum menganiaya, dia dorong orang untuk membenci. Kita lihat kebencian yang diungkapkan di banyak media sosial. Yesus yang disalib telanjang, itulah ada jin disalib dan segala macam. Itu Alkitab filsafat lah katanya, Alkitab tiruan, palsuan. Terus disebarkan kebencian itu. Saudara, kita harus berjuang, bertahan, karena setan, iblis, dia pakai segala macam cara mengancam, menyesatkan. Mujizat-mujizat, penyesat itu datang dengan mujizat, kemudian aniaya itu sudah di depan mata kita. Saudara lihat itu, aniaya yang dilakukan, ancaman yang dilakukan. Saya tidak kurang-kurang terima telepon ancaman beberapa banyak tahun lalu, dipatek-patei, diasu-asu, di telepon. Saudara, suruh tutup itu gereja. Ancaman, kebencian. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Saya satu kali ditelepon, dia bilang, "Hei, asu!" Saya bilang, ada apa? Kamu tahu enggak yang saya bilang itu asu? Oh, tahu. Dia bilang, saya ingatkan kamu ya, untuk tutup gerejamu. Kalau tidak, tunggu tanggal main. Saya bilang, oh terima kasih informasinya, Tuhan memberkati. Dia bilang, apa? Tuhan memberkati. Kamu tahu enggak yang saya bilang tadi itu? Saya bilang, saya ngerti, itu sebabnya saya bilang Tuhan memberkati. Kira-kira 1 menit dia telepon lagi. Pate, tutup itu gereja. Bilang, oh ya terima kasih informasinya, Tuhan memberkati. Apa? Tuhan memberkati. Oh dalam hati saya, oh seneng dia dengar Tuhan memberkati. Tapi Tuhan bilang katanya, yang memaki kamu, jangan balas dengan makian, tetapi balas dengan memberkati. Saya pesan sama Esra, masih kecil dia. Kalau ada telepon kamu jangan balas ya, kasih papa. Saudara, katanya bersukacita ketika kamu dianiaya, ketika kamu dibenci. Bukan kita terima begitu saja. Tetapi memang perlakuan yang setan lakukan, memakai orang untuk bikin kita kehilangan keselamatan. Nah, itu dia. Nah, aniaya kebencian, itu cara iblis untuk bikin banyak orang kehilangan keselamatan. Oke, kita simpulkan. Berjuang untuk bertahan dalam keselamatan. Keadaan yang kita hadapi tiap hari adalah sangat serius.
Keselamatan kita ini serius, Tuhan kerjakan serius, dan Tuhan mau kita serius berjuang untuk mempertahankannya. Karena setan pun serius, pakai siapa saja dan pakai cara apapun. Mulai dari sogok menyogok, dusta, ancaman, aniaya, menyebarkan kebencian, setan pakai segala macam untuk bikin kita kehilangan keselamatan. Itu sebabnya kita mau bertahan. Amin. Berjuang untuk bertahan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan melengkapi kita dengan Roh Kudus yang menuntun, memperingatkan untuk tetap dalam kebenaran. Tuhan lengkapi kita. Kalau Roh Kudus itu datang, maka dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Kemudian dia memperingatkan kita untuk tetap ada di dalam kebenaran, di dalam jalan kebenaran, jalan yang menuju keselamatan. Mari kita bertekad untuk terus berjuang, bertahan. Amin. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. D.